Terhadap kasih Tuhan Yesus, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga akan senantiasa mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan pagi ini, namun kita dihantar sebuah penyerahan diri. Saudaraku, mari kita saat ini sejenak. Saudara, ketika Tuhan masih beri kita kesempatan hidup, terus engkau memuliakan, memuji, meninggikan namanya, sebab Dia baik dan sungguh baik kepada kita. Sekarang kita akan buka pintu hati kita, sebab firman-Nya akan menyatu dengan kita pagi ini. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu bersiap, pergi mempersaksikan kebesaran, kemuliaan, dan juga kasih sayang Tuhan kepada kita. Beritakanlah Injil yang kau dengar, berita keselamatan yang dari Dia, dan katakanlah sekarang waktunya untuk pergi dan lahu mahamu.
masa asitongani pasahon halaleoni damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan renungan kita hari ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 5, demikian dituliskan di sana. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Aimar hite-hite hapor siau di bagasa todi hita managam hati koran si hirimoni. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Saudara sehat? Ya, pastikan saudara pasti sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan. Jalanilah kehidupanmu dengan pengharapan bahwa Tuhan selalu ada kemanapun saudara melangkah, dan apapun saudara lakukan, Kristus Yesus, Roh Kudus, Bapa di surga akan senantiasa mengikutimu dan menjagamu dan akan memberikan yang terbaik bagimu hari ini. Baik saudaraku yang kami kasihi, dan saat ini juga kami hantarkan selamat ulang tahun, happy birthday bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang hari merayakan ulang tahun pernikahan atau perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ. Semoga saudara semakin langgeng, keluarga sehat, semua anak-anak diberkati Tuhan. Mulu di paluas debata hipas madamang denang mengiring-iring pahopu sahatuna saurma dua haduan. Bagi saudaraku yang hari ini yang sangat pergumulan, cobaan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan menggerutu, tapi semakin kita dibelenggu pencobaan, kita akan semakin dekat pada Tuhan, dan percayakan semua ke dalam tangan kasih Kristus. Sang tabib Yesus akan datang melawat saudaraku. Saudara akan dilepaskan dari genggaman himpitan dunia ini, dan sakit saudara yang selama ini akan saudara rasakan dengan kesembuhan yang darinya. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki tujuan hidup, dan setiap orang pasti berusaha menggapai kesejahteraan atau harapan tersebut. Dengan berbagai cara, manusia pun mengambil langkah-langkah yang berbeda, cara metode keputusan yang berbeda. Tak kalah ada orang yang mengambil keputusan yang begitu simpel untuk menggapai harapannya. Tapi ada orang yang mengambil cara untuk menggapai tujuan hatinya dengan cara yang tidak tepat. Alhasil, dia akan mengalami kegagalan, kerugian, dan banyak hal yang merupakan pemikiran, bahkan menjadi penghalang baginya untuk maju ke depannya. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan untuk meraih sebuah kesuksesan hidup? Kesuksesan hidup yang dimaksud adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Ya, kita berharap bisa mencapai hidup kekal dan meraih mahkota kehidupan yang sudah Kristus persiapkan bagi setiap orang. Oleh karena itu, kita harus pertama sekali menguatkan iman kita, relasi kita dengan Tuhan, agar kita tetap aman dan damai. Lebih dari itu,
Kita selalu menantikan kebenaran kuasa Allah, menantikan Roh Kudus yang akan menopang, menolong kita setiap langkah atau trik atau cara yang kita lakukan. Mintalah kekuatan penyertaan Roh Kudus. Jangan pernah melakukan sesuatu pekerjaan dengan kekuatanmu sendiri, tapi saudara harus selalu bersama Tuhan dan kekuatan Roh. Sebab Roh itulah yang mengajar kita bagaimana bertindak, berkata, melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semudah untuk mengucapkan, seperti mengucapkan satu kata atau membolak-balikkan telapak tangan. Hidup ini harus dengan perjuangan, harus ada pengorbanan. Hidup ini harus diisi dengan kebaikan, dengan kebajikan, kasih sayang. Tapi ingat, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Sekalipun kita mengalami kegagalan, jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Teruslah lakukan semuanya. Mintalah kekuatan, mintalah pengajaran dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu ada bersamamu, bersama kita, dimanapun kita berada. Pastinya Allah selalu setia bagi orang-orang yang setia padanya. Allah akan memberkati orang-orang yang selalu melakukan kehendak-Nya. Allah akan meluluskan setiap cita-cita seseorang, tujuan hidup seseorang, bila mana ia selalu menyatu dengan Tuhan. Sekarang waktunya kita menyatu dengan Tuhan. Peliharalah imanmu kepada Kristus. Jalanilah kehidupanmu dengan keyakinan yang pasti, dengan satu tekad, di dalam Tuhan ku beroleh ketenangan, kedamaian, dan keselamatan. Di dalam Kristus ku menerima penebusan dan pengampunan, dan di dalam Roh Kudus aku menerima penghiburan dan kekuatan. Ya, semoga semuanya sukses. Pergilah, beritakanlah firman yang kau dengar hari ini. Tuhan berkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, sungguh-sungguh menggugah kami, dan kami setia padamu Tuhan. Dengan iman kami menantikan Engkau yang akan menyelamatkan kami dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan.